Iki salah satu misteri terbesar di tanah Jawa. Selikur, 2 likur, 3 likur, 4 likur, kok iso selawe? Harusnya kan 5 likur, 30, 40, 50. Harusnya kan 50. Terus swidak, iso swidak. Sing ngeru tulis nang komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman semua. Apa kabar kalian semua, pemirsa yang budiman? Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, murah rezeki, dan panjang umur, sehat selalu. Kali ini saya ingin mengulik sejarah teman-teman di sebuah salah satu di daerah Kebumen Ujung Timur. Saya kali ini masuk di Kebumen Ujung Timur yang mana berada di wilayah Kecamatan Kutowinangun, yaitu Desa Kutowinangun. Karena saya tertarik sekali teman-teman dengan nama Kutowinangun ini, yang mana Kutowinangun ini dulu punya sejarah perjalanan yang sangat panjang dan juga ikut berkontribusi dan berperan penting dalam peradaban di Kabupaten Kebumen ini, teman-teman. Oke, kali ini saya ingin menceritakan sedikit tentang sejarah Kutowinangun. Nama Kutowinangun tidak bisa dilepaskan dari nama tokoh Pangeran Mangkubumi yang merupakan seorang bangsawan Mataram, adik Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Raja Mataram. Putra ketiga dari istri Pangrabi Panembahan Senopati atau Raja pertama Kerajaan Mataram yang menjabat dalam bidang pengadilan atau jaksa agung dan hakim agung, sekaligus penasehat agung kerajaan pada masa kepemimpinan Sunan Amangkurat I, meninggalkan kerajaan akibat perselisihan dengan raja yang bertindak sewenang-wenang hingga akhirnya sampai menetap di Desa Karang dengan mengganti namanya menjadi Kiai Bumi atau Kiai Bumi Dirja. Hingga wafatnya dan tokoh Ki Margonoyo yang merupakan cucu dari Kiai Bumi yang diangkat sebagai pemimpin di Kutowinangun dengan sebutan Demang Hanggoyudo, serta tokoh Joko Sangkrip alias Surowijoyo yang pada saat menjabat mantri geladak oleh Raja Mataram Kartosuro diberi nama Kiai Honggowongso karena atas jasanya memadamkan pemberontakan Damarwulan dan Menah Kocar di Banyumas yang kemudian diambil sebagai menantu oleh Pati Kartosuro dan diangkat sebagai Bupati Sewu Numbak Anyar bergelar Tumenggung Arum Binang di Surakarta. Dalam perjalanan sejarah Kutowinangun dikutip dari buku Jejak Kesejarahan Kebumen yang diterbitkan oleh bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018 bab 2 penelusuran Jejak Kesejarahan Kebumen. Dalam sumber cerita menyatakan bahwa pada masa Kerajaan Mataram, nama Kutowinangun tahun 1678 semula bernama Desa Karangwono, yang mana pada saat itu merupakan sebuah daerah kecil yang dipimpin oleh Ki Ragil atau Pangeran Haryo Prawiro Bumi II atau putra Ki Bekel atau Pangeran Haryo Prawirjo, dan berada dalam masa pemerintahan Kadipaten Panjer. Kolopaking I yang memerintahkan para senopatinya agar mengumpulkan para pemuda untuk dilatih dan dijadikan prajurit Panjeroma yang pusat pelatihannya berada di Desa Karangwono, serta menugasi Ki Margonoyo untuk melayani segala keperluan perlengkapan senjata dan konsumsi para prajurit Panjeroma tersebut. Dalam perkembangannya, Desa Karangwono yang menjadi pusat penggemblengan prajurit yang semula sepi kemudian dirombak dan dibangun kembali beberapa tempat pelayanan masyarakat sehingga menjadi desa yang ramai. Sebagai penghargaan dari Mataram, Pangeran Puger beserta sesepuh Keraton Mataram pada tanggal 26 November 1678, Desa Karangwono tersebut diganti namanya menjadi
secara akronim kosakata terdiri dari kata kuto yang artinya kota dengan suasana keramaian disertai kepadatan penduduk. Nangun atau wangun yang artinya layak, pantas bahkan luas sehingga Kutowinangun dapat diartikan sebagai layak bagaikan kota serta mengangkat dan menetapkan Ki Hanggoyudo sebagai pemimpin dengan sebutan Demang Kutowinangun bergelar Kiai Raden Hanggoyudo di bawah Kadipaten Panjer Roma yang dipimpin oleh Ki Kertowongso atau Ki Gede Panjer Roma III. Dalam perjalanan sejarah pemerintahan Kutowinangun tahun 1600 sampai 1647, pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kadipaten Panjer Roma sendiri merupakan wilayah di bawah Karisedenan Bagelen dengan ibu kota Karisedenan di Bringkelen atau Brengkelan yang sekarang lebih dikenal sebagai Purworejo atau yang di barat Kali Bogowonto berbatasan dengan Kulon Progo. Pada struktur wilayah Mataram Kerto saat itu, Kutowinangun merupakan menjadi bagian dari wilayah Negara Agung Mataram Islam. Negara Agung sendiri merupakan suatu wilayah di luar negara yang berisi tanah mahosan dalem atau tanah yang diperuntukkan sebagai pemasukan pajak ke kas keraton dan tanah jabatan para bangsawan kedaton, serta pejabat kerajaan tinggal di dalam negara. Setelah Mataram dipecah Sigar Semangka dalam perjanjian Giyanti 1755, wilayah Negara Agung pada masa kerajaan Mataram terjadi pembagian wilayah Bagelen di mana Kutowinangun dinyatakan sebagai tanah lungguh, yaitu tanah gaduhan raja untuk para pangeran dan pejabat kerajaan untuk Kasunanan Surakarta, sedangkan Panjer Kebumen sebagai tanah mahosan dalem yang tanah lungguh milik raja. Pada tahun 1825 sampai 1830, ketika berlangsungnya Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, sebagai akibat dari kekalahan Perang Jawa tersebut, terjadilah apa yang disebut sebagai peralihan nagari, yaitu terlepasnya Mancanegara Bagelen yang semula merupakan lumbung padi bagi Kesultanan Mataram baik Surakarta maupun Yogyakarta Hadiningrat, dan kerugian yang sangat besar diderita VOC sekaligus hukuman terhadap baik Yogyakarta maupun Surakarta. Dengan ditandatanginya perjanjian 22 Juni tahun 1830 yang kemudian disusul dengan perjanjian 3 November 1830, Bagelen resmi menjadi wilayah residensi Belanda. Hanya beberapa bulan setelah selesainya Perang Jawa, pusat pemerintahan adalah di Brengkelan atau ibu kota. Setelah tanggal 23 Agustus 1832, sejak Adipati Cokronegoro I yang diangkat oleh Van de Bos menjadi Bupati I, di Brengkelan atau daerah Bagelen mulai dibangun dan ditingkatkan, dan kemudian wilayah Bagelen dijadikan Karisedenan Bagelen yang sebelumnya hanya meliputi Purworejo dan Kebumen. Pasca Perang Jawa berakhir, Kabupaten Panjer Roma bersama Karanganyar Ambal menjadi Kabupaten Kebumen dan berada di bawah Karisedenan Bagelen tahun 1830 sampai 1900. Kebumen berada di bawah Karisedenan Kedo, sedangkan Kutowinangun menjadi distrik Kawedanan dan dipimpin oleh seorang Wedono yang wilayahnya meliputi Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Ambal, dan Kecamatan Bulus Pesantren di bawah Kabupaten Kebumen dengan pusat tata pemerintahan berada di wilayah Kutowinangun. Itu adalah salah satu sejarah panjang perjalanan Kutowinangun dari masa ke masa, dari Kesultanan Mataram sampai sekarang. Mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran dan sebagai pengingat kita semua tentang wilayah dan daerah kita masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.